wabarakatuh. Hai, saya Dina. Di video kali ini saya akan membahas tentang modals. Kalian tahu gak sih modals itu apa? Jadi, modals itu adalah kata-kata yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang berbeda tergantung dengan situasinya. Nah, modals ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan yang pertama ialah ability atau kemampuan. Contohnya adalah you can do it. Kamu bisa melakukannya. Kemudian yang kedua ialah untuk possibility atau kemungkinan. Contohnya, can I do it? Mungkinkah aku melakukannya? Kemudian yang ketiga ialah untuk obligation atau kewajiban. Contohnya, you have to do it. Kamu harus melakukannya. Dan yang keempat ialah untuk permission atau izin. Contohnya, may I help you? Bolehkah aku membantumu? Nah, sebenarnya modals itu ada banyak. Contoh-contohnya ialah can, could, may, might, ought to, should, must, have to, shall, will, would. Selanjutnya adalah cara menggunakan modal. Cara menggunakan modal itu ada 3. Yang pertama, gunakan modal sebagaimana aslinya. Tidak perlu merubah modal atau setelah modal ditambahi apapun. Contohnya di sini ada 2. Yang pertama, she can cook, dan yang kedua, she can scoop. Di antara kedua contoh itu, yang benar yang mana ya? Nah, di antara kedua contoh tadi, yang benar ialah she can cook karena setelah modal tidak ditambahi huruf ataupun modalnya dirubah. Sedangkan yang kedua, she can cook itu salah. Mengapa? Karena setelah modal ditambahi huruf S. Kemudian cara yang kedua ialah kita menggunakan kata kerja yang asli. Kata kerja yang asli itu yang bagaimana? Nah, kata kerja yang asli itu ialah kata kerja pertama. Jadi kita tidak perlu merubah ke dalam bentuk kata kerja yang kedua maupun yang ketiga. Dan setelah modal, kita tidak perlu menambahkan to. Contohnya, di sini ada 2 contoh. Yang pertama, you should sleep at night. Dan yang kedua, you should to sleep at night. Yang benar yang mana? Ya, yang benar adalah yang pertama, you should sleep at night. Kenapa? Karena setelah should tidak ditambahi to. Kemudian yang kedua itu salah. Kenapa? You should to sleep at night. Karena setelah should ditambahi to. Dan yang ketiga ialah apabila kita hendak menggunakan modal dalam bentuk negatif, maka kita menggunakan kata not setelah modal. Jangan menggunakan kata don't, doesn't, isn't, aren't, won't, dan wasn't. Kecuali untuk have to ya. Kalau kita ingin menggunakan have to untuk bentuk negatif, maka kita menggunakan don't. Don't have to. Tapi selain itu, kita menggunakan not setelah modal. Contohnya, you should not run. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, you don't should run. Yang benar yang mana? Ya, yang benar adalah yang pertama, you should not run. Yang kedua, you don't should run itu salah karena kita menggunakan don't. Yang benar itu setelah modal kita menggunakan not kecuali have to. Nah, yang terakhir, bentuk modal yang negatif itu seperti ini. Cannot, could not, may not, might not, should not, ought not to. Bukan ought to not, tapi ought not to. Kemudian must not, don't have to. Kemudian shall not, will not, dan would not. Bagaimana? Sudah paham? Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.